Ide dan gagasan revolusi Prancis lahir di kedai kopi. Pada kisah kopi kita sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang awal mula kopi masuk ke benua Eropa dan kemudian menyebar ke berbagai negara di sana. Bersama dengan itu, muncul kedai-kedai kopi, dan pada masa tersebut, kedai-kedai kopi yang dibuka di sana menjadi tempat beristirahat para pekerja dan para orang-orang di sana. Lalu, mendiskusikan segala sesuatu tentang pekerjaan. Cerita ini diperkuat dengan adanya catatan yang menulis bahwasanya pada saat kopi mulai berkembang, bersama dengan itu, kedai-kedai kopi di sana juga ikut tumbuh dan berkembang dan menjadi salah satu tempat berkumpul orang-orang seperti Voltaire, Benjamin Franklin, dan Napoleon Bonaparte. Mereka duduk sembari mendiskusikan tentang filosofi, lalu politik, dan keresahan masyarakat pada saat itu. Yes. Positif banget ya obrolan di kedai-kedai kopi pada masa itu. Nggak kayak di kedai-kedai kopi yang sekarang yang ya obrolan gitu-gitu aja. Kamu pasti pernah kan ngopi di kedai atau kafe sekitar rumah kamu? Coba sebutin, ada nggak kira-kira satu kedai yang masih mempunyai suasana yang positif dan obrolan yang membangun seperti pada era tersebut? Oke, ini dia alasan kenapa pada saat itu memang harus tercetus ide untuk terjadinya revolusi Prancis. Penyebab terjadinya revolusi Prancis pada saat itu adalah ketidaksetaraan ekonomi dan status sosial yang dibagi menjadi 3. Di stage pertama itu diisi oleh para pendeta. Di stage kedua diisi oleh para bangsawan, dan di stage ketiga itu diisi oleh para rakyat biasa kayak kita ini. Oke, karena permasalahan pada saat itu adalah kesenjangan ekonomi dan perbedaan status sosial yang cukup terlihat, akhirnya menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan. Selain itu, berkembangnya paham Avuk Larung pada saat itu dengan slogannya Sapere Aude, yang berarti berani berpikir sendiri. Pada masa pencerahan di Eropa dan sentimen radikal terhadap kekuasaan absolut juga menjadi pemicu terjadinya revolusi Prancis. Revolusi Prancis merupakan momen paling bersejarah di dunia, di mana pada saat itu runtuhnya sistem monarki absolut yang dimainkan oleh Raja Louis XVI dan paham ataupun idealisme yang menyebar ke wilayah Eropa lainnya dan kemudian terpengaruh oleh ideologi ini. Momen ini menjadi salah satu momen yang paling bersejarah karena pada saat itu rakyat biasa mulai berani bersuara dan mengambil tindakan. Bahkan dikatakan pada saat itu revolusi Prancis merupakan momen di mana tercetusnya hak asasi manusia. Peristiwa tersebut juga yang memicu munculnya paham seperti liberté, égalité, fraternité, yang berarti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Pada kisah kopi kita sebelumnya, sebenarnya udah sedikit kita menyinggung tentang cerita yang akan saya ceritakan pada hari ini, yaitu momen di mana Raja Prancis mendapatkan hadiah berupa tanaman kopi yang ditukar dengan rumput dari Prancis oleh Belanda dan kemudian ditanam Royal Botanical Paris. Setelah 50 tahun berjalan, bibit kopi ini akhirnya berkembang dan kemudian akhirnya beberapa dari tanaman tersebut dibawa ke Pulau Martinique untuk dikembangkan di sana. Dan bibit kopi ini yang merupakan induk daripada bibit kopi yang nantinya akan tersebar ke wilayah Karibia, Amerika Selatan, dan juga Amerika Tengah. Seiring berjalannya waktu, setelah kopi tumbuh dan berkembang baik di sana, bersama dengan itu kedai-kedai kopi pun akhirnya muncul dan tersebar sampai ke pelosok-pelosok negeri. Hal ini jelas berpengaruh pada kebiasaan masyarakat di situ, di mana mereka pada saat itu sepulang kerja ataupun mungkin untuk menghabiskan waktu lebih memilih ke kedai-kedai kopi, sembari menikmati secangkir kopi, dan akhirnya mereka menikmati
efek daripada kafein yang menimbulkan adrenalin dan memaksa mereka untuk berpikir, kemudian mendiskusikan hal-hal terkait konflik. Ini ternyata cukup untuk melahirkan ide-ide dan gagasan pemantik untuk terjadinya revolusi Prancis pada saat itu. Berlama-lama kemudian, Bahkan pada saat itu, Raja Louis yang ke-16 sempat mengirim mata-mata untuk kemudian membaur dan mengamati obrolan-obrolan yang beredar di kedai kopi, dan dia diutus untuk mencatat siapa saja orang-orang yang berpotensi untuk nantinya menjadi penggerak untuk menentang rezimnya pada saat itu. Ternyata cepu udah ada dari lama. Puncaknya terjadi pada tanggal 12 Juli 1789. Orang-orang di sana berkumpul dari berbagai kalangan di kedai kopi Palais Royal untuk mendengarkan seruan ataupun orasi untuk menentang rezim lama. Orang-orang tersebut mendengarkan orasi yang mampu membangkitkan semangat juang dan gemuruh amarah, menyatu menjadi sebuah seruan penyerangan Bastille. Dan pada tanggal 14 Juli 1789, barisan revolusioner memenangkan pertempuran yang menjadi salah satu runtutan dari kejadian pada saat revolusi Prancis. Berangkat dari hal-hal tersebut yang pada saat itu dikhawatirkan oleh Raja Louis ke-16, akhirnya diadakan pertemuan notables yang pada saat itu dihadiri sebagian besar malah oleh kalangan pendeta dan bangsawan. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas reformasi yang diusulkan oleh Chalon dengan tujuan untuk mengurangi defisit negara dengan cara menambahkan pajak kepada para bangsawan dan pendeta pada saat itu. Namun, usulan tersebut akhirnya ditolak oleh Raja Louis ke-16, dan dia lebih berpihak kepada para bangsawan dan pendeta pada saat itu. Ketidakadilan itu akhirnya memicu banyak runtutan, kerusuhan, dan kekacauan di Paris pada saat itu. Pada tanggal 7 Juni 1788 terjadi 3 pembakaran besar ladang atau pertanian milik para bangsawan. Lalu, pada tanggal 20 Juni 1788, perselisihan antara kaum revolusioner dan bangsawan memuncak. Aksi yang dipimpin oleh Abbé Emmanuel Joseph Sieyès bersama rakyat Prancis menduduki lapangan tenis sang raja, dan mereka bersumpah tidak akan bubar sampai Louis ke-16 meresmikan diri mereka sebagai Majelis Nasional. Nah, ini dia awal mula terjadinya revolusi Prancis. Pada bulan Juli 1789, perselisihan antara kaum revolusioner dan kaum bangsawan ini memuncak. Hal ini terjadi karena rakyat pada saat itu mendengar kabar bahwasanya sang Raja Louis ke-16 berencana untuk menggulingkan Majelis Nasional yang sebelumnya baru saja disahkan. Hingga akhirnya kerusuhan kembali terjadi. Para petani pada saat itu bersatu dan menyerbu tanah feodal milik para bangsawan. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa The Great Fear. Hingga akhirnya para bangsawan mengalah dan melepaskan tanah feodal mereka untuk digunakan oleh rakyat. Pada tanggal 4 Agustus 1789 menjadi akhir dari peristiwa The Great Fear ini. Peristiwa ini diakhiri dengan diumumkannya kemenangan Majelis Nasional dan berakhirnya era kebangsawan. Pada tanggal 26 Agustus 1789, Majelis Nasional akhirnya mendeklarasikan HAM bagi seluruh rakyat di sana. Kemudian, Majelis Nasional mengumumkan untuk adanya perkumpulan untuk kemudian membahas dan merancang sistem dan konstitusi yang baru. Dan dipicu oleh aksi Women March on Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789 yang dijalankan oleh 7.000 orang yang mayoritas pada saat itu adalah perempuan. Pada akhirnya, revolusi Prancis berhasil mengakhiri pemerintahan bangsawan dan memulai era baru untuk Prancis. Namun, setelah melalui Reign of Terror dan banyak konflik internal di dalamnya,
sesuatu yang tidak terduga akhirnya terjadi. Kudeta dilakukan oleh orang mereka sendiri yang bernama Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte melanjutkan ekspansi militernya hingga meluas ke berbagai negara-negara Eropa yang lain, sehingga memperluas pengaruh daripada Prancis. Dampak daripada revolusi Prancis berpengaruh besar terhadap sistem politik modern pada saat ini, seperti perkembangan sistem liberalisme, demokrasi, dan juga nasionalisme, penghapusan stratifikasi sosial, serta peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia. Meskipun proses revolusi Prancis ini menyebabkan banyak dampak kontroversial di dalamnya, dampaknya masih terasa sampai saat ini. Pergolakan sosial dan politik selama revolusi Prancis menciptakan fondasi bagi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan konsep nasionalisme yang terus berdampak hingga saat ini. Peristiwa ini tidak hanya memberikan pengaruh pada Prancis, tetapi juga pada seluruh dunia barat pada saat itu. Dampaknya terasa dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, serta memberikan pengaruh besar terhadap sejarah modern. Dengan demikian, masa kekuasaan Napoleon Bonaparte dan revolusi Prancis pada saat itu menjadi titik balik bagi orang Prancis pada saat itu. Dengan demikian, penting untuk kita memahami relevansi revolusi Prancis pada masa lalu terhadap perkembangan dunia modern pada saat ini, serta mengakui peran besar yang dimainkan oleh Napoleon Bonaparte dan juga revolusi Prancis terhadap dunia kita pada saat ini. Meskipun revolusi Prancis telah berlalu berabad-abad, tapi dampaknya masih bisa kita rasakan sampai saat ini dalam perkembangan sejarah, politik, dan kehidupan bermasyarakat pada saat ini. Simpulannya, revolusi Prancis tidak hanya berdampak pada masa lalu, tetapi juga berdampak pada perubahan pemikiran dan gagasan positif hingga saat ini. Buat kamu yang sudah menyimak kisah kopi kita kali ini dari awal sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan kisah kopi ini ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat manfaat dari kisah kopi kita.